Selamat malam Ibu. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama yaitu kelas diagram. Yang dimana yang menjadi kelas yaitu mahasiswa, peminjaman, petugas, dan buku. Yang dimana atribut dari mahasiswa adalah NIM, nama, email, dan password, dan memiliki metode yaitu login, cara mencari buku, pinjam buku. Dan atribut dari peminjaman yaitu ID peminjaman, ID mahasiswa, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan status peminjaman. Dan metodenya itu create loan. Dan atribut dari petugas yaitu ID petugas, nama, email, dan password. Dan petugas memiliki metode login, validasi peminjaman, dan kelola buku. Di sini atribut dari buku, ID buku, judul, penulis, dan kategori, serta memiliki metode update status dikarenakan setiap kali buku dipinjam akan memiliki status dipinjam, sehingga di sini dibuat update status. Dan memiliki hubungan mahasiswa dan peminjaman dapat melakukan peminjaman one ke many, dan petugas dapat memproses atau mengapprove banyak peminjaman menjadi one ke many. Dan buku, setiap peminjaman buku dapat dimuat satu, sehingga 1 ke 1. Lanjut ke soal yang kedua yaitu activity diagram. Di sini saya membuat activity diagram login, yang dimana dimulai dari users, yang dimana membuka halaman login dan sistem akan menampilkan halaman login. Kembali ke users, menginput email dan password. Sistem akan memvalidasi kredensial atau email dan password. Jika email dan password valid, maka user dapat masuk ke menu dashboard dan end. Dan jika gagal, akan menampilkan pesan error dan kembali ke halaman login. Dan yang kedua, mencari buku. Dimulai dari users, yang dimana users masuk ke menu pencarian buku, dan sistem akan menampilkan halaman pencarian, dan user memasukkan kata kunci seperti judul, kategori, dan atau penulis. Maka sistem memproses permintaan pencarian dan menampilkan daftar buku, sehingga users melihat detail buku. Dan end. Lanjut ke soal yang nomor 3, yang dimana sequence diagram dari studi kasus tersebut yang saya buat adalah login, yang menjadi users, yang menjadi aktor adalah users, dari kelas halaman login, control class, login controller, dan entity kelasnya adalah data pengguna. Dimulai dari users, membuka halaman login, dan halaman login akan menampilkan form login, dan dilanjut dengan users menginput email dan password. Maka halaman login akan mengirim data email dan password melalui validasi login kepada login controller, dan login controller akan meminta data dari pengguna ke data pengguna. Data pengguna akan memberikan data pengguna, sehingga controller akan memberikan perintah. Di sini saya akan menggunakan alternatif flow-nya dikarenakan jika valid, halaman login akan menampilkan dashboard, dan jika login gagal, halaman login akan menampilkan pesan error. Dan sequence diagram yang kedua adalah mencari buku. Hampir sama seperti yang tadi. Usersnya, aktornya adalah mahasiswa, dari kelasnya adalah halaman pencarian,
Controllernya adalah controller buku dan entity kelasnya adalah database. Dimulai dengan mahasiswa membuka menu pencarian dan halaman pencarian akan menampilkan form pencarian. Dan mahasiswa akan menginput kata kunci seperti judul, penulis, atau kategori buku, sehingga nanti halaman pencarian akan mencari buku, mengirimnya ke controller buku. Controller buku akan meminta buku sesuai dengan kriteria yang diminta oleh ke mahasiswa. Database-nya akan memberikan list buku kepada controller buku dan diteruskan dengan menampilkan hasil dari pencarian. Maka nanti halaman pencarian akan menampilkan daftar buku kepada pengguna dan pengguna akan mengklik buku sehingga halaman pencarian akan meminta detail buku kepada controller buku. Controller buku akan memberikan detail buku kepada halaman pencarian dan halaman pencarian akan menampilkan detail buku kepada pengguna. Dan lanjut kepada nomor 4, yang dimana requirement validation dari studi kasus tersebut. Yang pertama adalah completeness, yang dimana pernyataannya semua fitur dan fungsi yang diperlukan oleh pengguna harus sudah didefinisikan. Dan setelah dianalisis, dokumen belum lengkap, yang dimana implementasinya di pendahuluan disebutkan mahasiswa bisa mengembalikan buku, namun pada bagian detail dari setiap proses hanya dijelaskan proses login, mencari buku, dan meminjam buku. Proses pengembalian buku tidak dijelaskan alurnya. Kesimpulannya, kebutuhan tidak lengkap. Yang kedua, konsistensi. Pernyataannya tidak boleh ada kebutuhan yang bertentangan satu sama lain dalam dokumen. Analisisnya, dokumen terlihat konsisten. Setelah diimplementasi, aturan status buku konsisten dari awal sampai akhir. Saat dicari, sistem menampilkan status tersedia atau dipinjam. Saat meminjam buku, sistem memvalidasi lagi. Jika dipinjam, mahasiswa tidak bisa melanjutkan, dan jika tersedia, bisa klik tombol. Kesimpulannya, kebutuhan konsisten. Lanjut ke nomor 5, yang dimana di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari perangkat lunak yang dapat diuji. Yang di sini saya membuat operabilitas, yang dimana seberapa baik sistem dapat dioperasikan oleh pengguna. Penerapannya, sistem dapat dirancang dengan alur yang jelas untuk kedua faktor yang berbeda antara mahasiswa dan petugas. Contohnya, mahasiswa memiliki alur sendiri untuk mencari dan meminjam, sementara petugas memiliki peran tersendiri untuk approval. Pemisahan akses dan menu yang jelas, seperti login dulu baru masuk dashboard, mendukung operabilitas yang baik karena mencegah kebingungan pengguna. Yang kedua adalah kesederhanaan. Perangkat lunak harus memiliki kode atau struktur yang mudah dipahami di sistem. Penerapannya, alur bisnis perpustakaan dibuat sederhana. Contohnya pada pencarian buku, pengguna cukup memasukkan kata kunci sederhana seperti judul atau penulis, dan sistem akan menampilkan hasil. Tidak ada proses yang terbelit-belit seperti jika buku tersedia, tombol pinjam aktif. Jika tidak, tombol mati. Kesederhanaan ini memudahkan pengujian dan penggunaan. Terima kasih.